Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan, kita kembali bertemu ibadah hari Minggu. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berjudul "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya". Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari kita naikkan sebuah nyanyian himne berjudul "Dia Tuhan". Bahasa Inggrisnya He is Lord. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut berteru, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dia Tuhan, Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut berteru, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dia Tuhan, Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut berteru, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dia Tuhan, Dia Tuhan. Siapa bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut berteru, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Setiap lutut berteru, setiap lidah bahwa Yesuslah Tuhan. Tiap lutut berteru, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik. Kami yakin percaya mengakui Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan Engkau menampakkan dirimu selama 40 hari sebelum kenaikan Yesus ke surga. Kami bersyukur mempunyai Allah yang telah bangkit, Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Roh Kudus berbicaralah, urapi hamba-Mu,
dalam menyampaikan isi hatimu. Berbahagialah kami yang tidak melihat, namun percaya. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, salam damai sejahtera Yesus Kristus atas kita semua. Yesus yang telah mati, Dia Tuhan kita, telah menampakkan dirinya, Dia telah bangkit dan menampakkan dirinya selama 40 hari. 2000 tahun yang lalu, tembok-tembok pemisah antara kita dengan Allah telah diruntuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kutuk, dosa, maut, kemiskinan, kuasa-kuasa gelap tidak berkuasa lagi. Hai maut, di mana sengatmu? Karena Yesus telah menang, telah kalahkan maut. Kita adalah umat pemenang dan umat yang lebih dari pemenang. Karena apa yang Yesus telah kerjakan di atas kayu salib. Perjumpaan kita dengan Yesus yang telah bangkit merubah hidup seseorang. Kita akan lanjutkan untuk seri penampakan Yesus. Lukas pasal 24 ayat 35. Mari buka Alkitab masing-masing di Lukas pasal 24 ayat 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Minggu yang lalu saya menyampaikan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid di dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Dalam perjalanan mereka tidak mengenali bahwa Yesus yang sesungguhnya berbincang-bincang dengan mereka. Seringkali kita tidak menyadari, tidak mengenal bahwa Dia beserta kita. Dia sedang berbicara, sedang berbincang-bincang dengan kita. Yesus menampakkan diri kepada semua murid di ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti yang kita hadapi semua, kita butuh damai sejahteranya di tengah-tengah badai. Badai yang kita hadapi, kita tidak sendirian. Dia menyertai kita. Damai sejahteranya menyertai kita. Firman Tuhan Yohanes 14 ayat 27 berkata, mari buka di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari katakan pada diri kita sendiri. Jangan gelisah, hai jiwaku. Janganlah gentar hatiku. Kita yakin dan percaya bahwa Dia yang berjanji, Dia pasti menepatinya. Karena janjinya adalah damai sejahtera yang kita tidak dapatkan dari siapapun di dunia ini. Kecuali dari Yesus Kristus sendiri, yaitu Raja Damai. Banyak hal bisa membuat kita gelisah dan gentar. Namun damai sejahtera Allah, shalom. Ucapan shalom berarti damai sejahteranya menyertai kita, menyertai sesama kita. Kita ucapkan shalom atas kota kita. Kita ucapkan shalom atas bangsa kita. Kita ucapkan shalom atas bangsa-bangsa di dunia ini. Yesus Raja Damai. Shalom atas kita semua. Jangan izinkan pikiran yang negatif, ucapan negatif, bahkan berita-berita yang negatif membuat iman kita menjadi down. Melainkan harusnya iman kita bangkit, mencari Tuhan lebih lagi dan percaya Dia hidup dan Dia ada beserta kita. Iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan, namun Yesus datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Yesaya pasal 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Mari kita, pribadi lepas pribadi, kita akui kebesaran Tuhan. Dalam doa, kita ucapkan terima kasih Tuhan atas kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan. Terima kasih Tuhan atas hari ini.
Di dalam mezbah keluarga ataupun doa pribadi, kita ucapkan ucapan terima kasih. Dan juga kita akui kebesaran Tuhan. Kita dengan mengakui, Yesus engkau baik, engkau Raja Maha Besar, engkau pelindungku, engkau gunung batu keselamatanku, engkau benteng hidupku. Ini adalah sebuah pengakuan iman kita yang tidak bisa dicuri oleh si iblis. Kita adalah miliknya, yang telah ditebus oleh darahnya. Untuk itu, kita memiliki sebuah kepastian, kepercayaan yang teguh di dalam Dia. Hatinya yang teguh kepada Tuhan, mempercayai Tuhan dalam segala hal. Tuhan yang memberikan kita damai sejahteranya. Dia adalah cornerstone, dia adalah batu penjuru, batu karang, benteng kota, gunung batu yang kekal. Kepada Dia kita mempercayakan hidup kita. Apapun kondisi ekonomi, apapun berita-berita yang sedang beredar. Di dalam Kristus, kita memiliki pengharapan yang pasti. Iman kita harus progresif dari yang mungkin yang tidak memiliki iman. Mungkin kurang iman. Dan kita melangkah beriman. Dan teguhkan iman kita. Seperti batu karang. Di mana kita sungguh-sungguh berdiri di atas batu karang. Kita tidak akan terkoyakkan. Kita lihat pengalaman dari Petrus. Melihat Tuhan. Di mana dia melihat Tuhan. Dia mengira itu adalah hantu. Ternyata itu adalah Tuhan. Kita perlu mengenali suara Tuhan. Sehingga kita bisa meresponi sesuai suara Tuhan yang ada di dalam firman-Nya. Matius pasal 14 ayat 26, perikop Yesus berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata pada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tenanglah, aku ini, jangan takut. Mari, ketika kita menghadapi kondisi situasi apapun, jangan takut sebab Dia adalah Tuhan. Nyanyian pujian yang tadi kita nyanyikan, Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Orang percaya memiliki kepastian iman yang teguh, sehingga kita bisa menjadi berkat buat keluarga kita, lingkungan kita, dimanapun kita berada. Hari-hari ini dengan berita yang beredar, lewat sosial media, lewat WA, YouTube, dan sebagainya, suara-suara yang bukan dari Tuhan harus kita kenali dan bijak untuk menepisnya. Sehingga kita kuat dalam firman-Nya. Sehingga firman itulah yang menjadi batu karang kita, di mana kita taruhkan kepercayaan kita. Lanjut di Lukas 24 ayat 38. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ayat 40, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Yesus bertanya kepada kita pada hari ini, "Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" Pertanyaan ini yang juga diberikan kepada kita. Apa jawaban kita? Apa yang membuat kita ragu untuk mempercayai Dia adalah Tuhan? Dia telah mati dan bangkit. Dia adalah Tuhan. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Kalau Thomas, dia mengatakan, "Aku tidak percaya kalau sampai aku tidak," di Yohanes, ya, saya bacakan di Yohanes pasal 20
Yohanes pasal 20 ayat 25 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas pada tangan kanan pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ada sebagian orang Kristen yang mau melihat dulu baru percaya, seperti Thomas. Itu pun Tuhan mengasihi. Tuhan izinkan, Tuhan katakan kepada dia. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu, shalom." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, yang tadi saya bacakan di ayat 25, dia katakan, "Aku tidak akan percaya sekali-sekali kalau aku belum melihat bekas pakunya." Dan 8 hari kemudian, Yesus datang menjumpai Thomas dan dia berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Seberapa bukti yang kita minta dari Tuhan? Kita belum melihat, sehingga kita tidak bisa percaya. Tuhan akan nyatakan. Kalau kita minta bukti, kita nyatakan, "Tuhan, perlihatkan pada saya." Karena kalau saya tidak melihat, saya tidak bisa percaya. Itu pun Tuhan hargai Thomas. Tuhan menjumpai Thomas dan menampakkan dirinya kepada Thomas. "Thomas, ini tanganku, cucukkan jarimu. Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi." Saya berdoa ketika Bapak Ibu, kita semua yang mendengar firman Tuhan ini, sekiranya iman kita, sekalipun kita belum melihat, belajarlah percaya. Namun, kalau seandainya kita mau melihat dulu baru percaya, Tuhan tetap mengasihi kita semua. Tuhan menampakkan dirinya, menyatakan dirinya. "Ini aku. Taruhkan jarimu." Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ada dua bagian, ada dua tipe, dua orang Kristen. Satu bagian melihat dulu baru percaya. Tapi ada sebagian kita tidak melihat Yesus secara jasmani. Kita hidup di zaman ini. Yesus hidup 2000 tahun yang lalu. Dia menampakkan dirinya. Sekarang kita tidak melihat Yesus secara jasmani, namun kita percaya. Berarti kita disebut orang-orang yang berbahagia. Mari sama-sama katakan, "Aku berbahagia. Aku orang yang berbahagia." Mengapa? Karena aku percaya. Sekalipun aku tidak melihat, namun aku percaya. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat dulu, baru percaya, tidak masalah. Minta kepada Tuhan. "Tuhan, aku ingin melihat supaya aku bisa percaya." Sekiranya ketika Tuhan sudah menyatakan kepada kita, hendaklah kita percaya. Jangan ragu-ragu. "Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi." Kita jangan ragu lagi. Jangan takut, jangan ragu akan janji-janji Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Orang yang ragu, orang yang mendua hati, setengah hati, akan menghambati dia mengalami Tuhan. Sebaliknya, dia tidak lihat Tuhan, yang dia lihat adalah hantu. Namun bagi kita, sekalipun kita tidak melihat, namun kita percaya Dia adalah Tuhan. Firman-Nya
iya dan amin. Maka kita alami hal-hal yang luar biasa. Iman kita perlu progresif. Dari yang kurang percaya, menjadi percaya, menjadi sangat teguh di dalam perjalanan iman kita. Yakobus 1 ayat 6, ketika kita meminta hikmat, firman Tuhan katakan, hendaklah minta dengan iman. Sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Roma 14 ayat 23, Roma 14 ayat 23, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Apapun yang kita lakukan, kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Kita lakukan segala sesuatu dalam pekerjaan kita, studi kita, pelayanan. Kita lakukan seperti untuk Tuhan. Karena hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Hidup kita adalah kesempatan yang beri. Sehingga kita berikan sepenuhnya untuk dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Janganlah ragu-ragu. Apabila kita mengenal Dia secara pribadi, bahwa Dia adalah Allah yang setia, Dia Allah yang benar, Tuhan yang baik, kita tidak akan goyah. Lukas pasal 24 ayat 41, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Wow, sampai di firman Tuhan ada ikan goreng. Saya suka ikan, ya. Jadi ini katakan ikan goreng. Yesus memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Saya rindu Yesus berikan kita semua masing-masing sepotong ikan goreng. Lalu ia mengambilnya, memakannya di depan mata mereka. Kenapa Yesus mau makan ikan goreng, sepotong ikan goreng di depan mata murid-muridnya? Kenapa? Karena hantu tidak memiliki daging dan tulang. Namun, Yesus, Dia adalah Tuhan. Dia menampakkan dirinya bahwa Dia telah bangkit. Dalam tubuh kemuliaannya, Dia nyatakan dirinya. Ia berkata pada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan padamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Firman-Nya pasti digenapi apabila kita pegang teguh kebenaran firman-Nya. Apa yang Dia ucapkan, apa yang difirmankan, kita baca dengan tekun maupun teratur setiap hari. Makananku ialah melakukan kehendak-Nya. Dia adalah roti kehidupan yang memberikan kita kekuatan rohani, maupun memberikan kita hikmat untuk hidup di dalam jasmani ini. Karena tubuhnya adalah bait suci, bait Roh Kudus. Maka tidak ada seorang pun boleh merusaknya. Karena ini adalah titipan Tuhan, bait sucinya. Kita berani mempercayai firman-Nya, serahkan hidup kita sebagai korban yang hidup, living sacrifice. Dan melangkah sesuai firman-Nya. Kita berjalan berdasarkan rema-Nya, apa yang Tuhan ucapkan. Bangun diri kita dalam doa hubungan kita dengan Tuhan. Bangun diri kita dalam pujian penyembahan, sebuah nyanyian yang kesukaan bagi Dia. Bangun diri kita lewat firman-Nya. Bangun diri kita dalam persekutuan, kita menjadi saksi dan bersaksi. Iman itu abstrak. Kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Namun, perbuatan yang berdasarkan iman, maka itu akan terlihat. Apa yang Tuhan sudah sampaikan pada saat itu, ketika kita percaya dan kita langkah sesuai apa yang Tuhan taruhkan, maka kita alami janji-janji firman Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 45, lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Pikiran kita adalah gerbang kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Pikiran
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang sedap didengar, yang patut dipuji. Pikirkanlah semua itu, yaitu firman-Nya, kebajikan-kebajikannya. Maka pintu gerbang hal ini, kalau kita terima firman Tuhan, maka semua yang negatif, pikiran yang tertutup, semua pikiran yang sempit, yang menghambati kita, semuanya digeser. Terang itu menerangi pikiran kita, sehingga pikiran kita yang gelap menjadi terang. Kalau pikiran terang, cerah, jernih, maka kita mendapat banyak hikmat untuk di tengah-tengah situasi seperti ini. Kita mendapatkan hikmat bagaimana untuk bisa menjadi berkat, bahkan diri kita juga dapat sung-sung menang melewati semuanya. Ayat 46 berkata, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, setiap proses kehidupan perjalanan iman, berita pertobatan dan pengampunan dosa adalah langkah awal dalam kita mengiring Yesus dalam setiap terobosan. Ini adalah langkah awal, berita pertobatan, pengampunan dosa. Ini langkah awal untuk mengalami hal-hal terobosan, hal-hal yang Tuhan mau kerjakan, bebas berkarya dalam hidup kita. Allah itu baik, kebaikan Allah menuntun kita kepada pertobatan. Di Roma pasal 2 ayat 4. Saya baca, mari buka di Roma pasal 2 ayat 4. Roma pasal 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bagi semua orang. Tapi kebaikannya kita tidak salah gunakan. Kebaikannya menuntun kita kepada pertobatan. Dalam pertobatan dan pengampunan dosa. Kita mau diampuni dosa kita, harus rela mengampuni orang lain yang bersalah pada kita. Kita mengampuni karena Dia, Yesus Kristus, telah mati di kayu salib, mengampuni segala dosa kita. Namun kalau kita memilih tidak mengampuni, maka kita tidak bisa menikmati janji-janji Allah yang Tuhan sudah janjikan buat umatnya. Pertobatan dan pengampunan dosa adalah hal awal dari kita mengalami terobosan. Baik pula dengan bangsa kita, kota kita, keluarga kita, kita tangisi. Kita rendahkan hati. Kita mohon pengampunan, belas kasihan. Seperti 2 Tawarik yang dikatakan bahwa 2 Tawarik 7 ayat 14. Umatku yang merendahkan diri, yang mau berbalik dari jalannya, dan Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa yang berseru pada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Mari, Tuhan menghendaki kita semuanya menjadi saksi dan bersaksi. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Apa yang dijanjikan Bapa? Apa yang dijanjikan Bapa? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah tinggal di dalam kita. Menolong kita, memampukan kita melakukan firman-Nya. Roh Kudus ada di dalam kita supaya kita diberi kuasa untuk menjadi saksi dan bersaksi. Roh Kudus ada mengurapi kita sehingga kita mampu untuk menang atas dosa, menang atas semua pergumulan. Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran, apa yang Yesus ajarkan. Kita minta Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah, kita dipimpin, diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga
melampaui kekuatan kita secara manusia yang sangat terbatas. Saat ini apa yang terjadi, baik segala lapisan masyarakat mengalami bencana dikatakan COVID-19 ini. Namun kita yakin dan percaya di balik semua ini Allah turut bekerja mendatang kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kita percaya rancangan Dia bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Wahyu pasal 12 ayat 10 sebagai terakhir, 10 dan 11. Wahyu pasal 12 ayat 10 dan 11 ayat terakhir. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kita menang karena darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Bapak Ibu, kita butuh kuasa Roh Kudus. Di mana Yesus katakan nanti di Yerusalem, di loteng atas mereka berdoa, bertekun sehati, doa bersama-sama. Dalam masa itu, Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Dan Yesus mau mencurahkan kuasa Roh Kudus bagi murid-muridnya. Dan kita bersyukur di zaman sekarang ini. Kita butuh Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, sehingga membuat kita aman, tenang menghadapi badai ini bersama Dia. Kita memberi kekuatan bagi teman sekeliling, saudara-saudara, bahkan juga komunitas di mana kita berada. Tuhan, kita berdoakan untuk para medis, tim medis, pelayanan yang di rumah sakit, maupun untuk pemerintah kita, pemerintah kota, pemerintah daerah, pemerintah pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, kita dukung, kita doakan, kita berkati dengan shalom dari Tuhan Yesus. Sekalipun kita tidak melihat, namun kita percaya bahwa Tuhan nyatakan kuasanya, kasih-Nya di tengah-tengah badai yang melanda. Dia Bapa yang setia. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau Tuhan kami, Yesus yang telah mati dan bangkit. Kami percaya Engkau hidup, sekalipun kami tidak melihat, namun kami percaya. Engkau berkuasa di bumi dan di surga. Engkau yang menyertai kami oleh Roh-Mu yang tinggal dalam kami. Tambah-tambahkan iman kami dari yang kurang percaya, menjadi percaya, menjadi teguh dalam iman kami. Kami adalah orang-orang yang berbahagia, karena kami sekalipun tidak melihat, namun percaya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu sekalian, mari angkat kedua tangan, Bapak Ibu sekalian. Saya akan ucapkan berkat. Bapak Ibu angkat kedua tangan dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Demikianlah berkat Tuhan dicurahkan buat Bapak Ibu sekeluarga. Kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang, saat ini sampai Maranatha, Dia datang kembali menjemput kita di awan-awan. Shalom atas keluarga Bapak Ibu, saudara-saudari. Shalom atas kota. Shalom atas negara kita. Shalom atas bangsa-bangsa di dunia. Yesus Raja Damai.